Yang selanjutnya adalah proses sosialisasi. Nah ya, ternyata kalau kalian tahu nih ya, sosialisasi itu sangat berkaitan erat dengan kepribadian seseorang. Kepribadian itu kan ciri khas seseorang ya. Contohnya begini, kalian adalah keluarga yang lahir dari generasi militer. Pasti di situ ada pola-pola dari keluarga kalian yang diterapkan ke kalian, menuntut disiplin, menuntut tanggung jawab yang mungkin ala-alanya ala-ala militer. Misalkan contohnya begini, kalian dari kecil sudah dibiasakan kalau setelah makan itu harus cuci piring sendiri, ya. Tapi ada juga yang dibiasakan bahwa setelah makan boleh cuci piring kalau semuanya sudah beres makannya. Ya, jadi kalian nyuciin yang punya yanda bundanya di rumah, punya kakak, punya adik, begitu ya. Atau misalkan ada orang tua yang punya jadwal tertentu siapa yang cuci piring hari ini, kemudian siapa yang cuci piring selanjutnya. Nah, ternyata kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan dalam keluarga, ternyata itu bisa mempengaruhi kepribadian kalian. Salah satu contohnya begini, pengalaman Bunda ketika Bunda bertemu dengan seseorang. Dari kecil itu dia dibiasakan untuk, dia laki-laki loh ya, dia dibiasakan untuk menyapu, mengepel, kemudian dia sangat perfeksionis terhadap kebersihan. Karena orang tuanya dulu itu sangat rewel sekali ketika dia melihat bahwa rumahnya berantakan. Dan ternyata itu menjadi suatu kebiasaan yang sering dilihat oleh anak tersebut, ya, sehingga lama-kelamaan setelah dewasa, bahkan setelah menikah, dia mempunyai kebiasaan tersebut, ya, meskipun dia laki-laki, ya. Itu yang dimaksud dengan sosialisasi ternyata mempengaruhi terhadap kepribadian. Ya, kalau misalkan kalian melihat dari fenomena tersebut, bahwa sosialisasi itu kan proses penanaman. Nah, apa kaitannya dengan kepribadian? Gara-gara proses penanaman yang secara terus-menerus diajarkan secara ulang berulang oleh lingkungannya. Lingkungannya bisa beragam, bisa orang tua, bisa keluarga, bisa teman, bisa lingkungan sekolah, media massa, dan lingkungan lainnya ya. Ternyata itu bisa mempengaruhi kepribadian berdasarkan dari intensitas ya. Intensitas itu berkaitan dengan jangka waktu dia berinteraksi dengan orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Kayak misalkan tadi anak tersebut banyak berinteraksi dengan orang tuanya sehingga dia bisa melihat kebiasaan orang tuanya yang sangat senang bersih-bersih rumah. Akhirnya dia juga punya kebiasaan bersih-bersih rumah ya. Nah, berawal dari situ Bunda bisa katakan ada seorang tokoh sosiolog, beliau disebut bukan disebut berarti ya, beliau itu adalah seseorang yang memperlihatkan atau menunjukkan jika manusia itu lahir itu nggak punya apa-apa, dia belum punya self atau kepribadian, dia itu lahir masih suci, masih belum tahu apa-apa begitu ya. Beliau adalah George Herbert Mead ya. Beliau itu yang mencetuskan bahwa manusia itu ketika lahir tidak punya self atau kepribadian, dan kepribadiannya itu dibentuk berdasarkan dari hasil interaksinya dia dengan lingkungan ya, dengan orang-orang di sekitar. Nah, kata George Herbert Mead kan katanya manusia itu lahir belum punya self. Nah, kepribadiannya berarti berkembangnya kapan Bunda? Kalau kata beliau, diri manusia itu berkembang itu ada fase-fasenya, ada tahap-tahapannya. Sehingga lama-kelamaan tumbuhlah kepribadian, begitu ya. Kata George Herbert Mead itu ada 4 tahapan manusia dalam mengembangkan atau dalam perkembangannya sehingga membentuk sebuah kepribadian. Tahap yang pertama disebut dengan preparatory stage atau tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahap sejak manusia itu dilahirkan, yaitu ketika seorang anak mempersiapkan mengenal dunia sosialnya. Mungkin agak sedikit sulit ya bahasanya, tapi mungkin kalian bisa mengerti dari contoh yang Bunda ajarkan. Jadi gini, di tahap preparatory stage itu, ini usianya masih dari bayi begitu ya. Nah, di sini mungkin sudah mulai diajarkan sama orang tua kalian makna-makna atau pengucapan kata, ini contoh ya, yang biasanya diucapkan di usia preparatory stage.
Kalau preparatory stage itu mungkin usianya bisa dari 0 sampai mungkin 3 tahunan lah ya gitu ya. Nah di sini itu banyak hal-hal yang diajarkan di usia mereka. Salah satu contohnya begini, orang tua kalian ingin mengajarkan kalimat makan. Tapi kan kalau untuk langsung bilang, ayo nak bilang makan, itu kan agak sedikit sulit begitu ya di usia mereka. Akhirnya dirubah kalimatnya, makan jadi mam. Ayo deh mam dulu. Nah anak itu tidak tahu maknanya apa, tidak tahu artinya apa mam gitu kan. Yang dia tahu kalau mam adalah kegiatannya mungkin pegang sendok, dan orang tua itu akan selalu mengajarkan secara berulang-ulang. Kan kalian waktu kecil tahu ya, cicis, tahu kan cicis uang ya. Kemudian mimi susu ya, mimi dulu deh, mimi dulu. Atau enggak mam tuh makan. Terus kalau mau berpisah sama orang lain, kiss bye dulu. Nah, mereka itu hanya tahu kegiatannya, tapi nggak tahu maknanya secara detail itu tuh apa ya. Itu tahap preparatory stage. Difahami ya? Kemudian tahap yang selanjutnya adalah tahap play stage ya. Di dalam tahap ini itu kalian sudah banyak meniru perilaku dari orang yang berinteraksi dengan kalian. Disebut dengan significant other. Ya, significant other itu Bunda tegaskan sekali lagi adalah orang-orang yang punya pengaruh terhadap perilaku kalian. Ya, salah satu contohnya gini, kalau di tahap play stage ini anak-anak itu atau usianya belum mengerti strategi, belum mengerti aturan, belum mengerti objek permainan. Pokoknya mereka meniru dengan sempurna. Kalau tadi preparatory itu menirunya tidak sempurna, tapi kalau play stage itu meniru tapi sudah sangat sempurna. Tapi ingat, masih belum mengerti makna. Jadi kebanyakan mereka hanya meniru. Contohnya gini deh, waktu kecil kalian pernah nggak main pasar-pasaran? Pernah dong yang perempuan. Dan kalau Bunda ya merasakan dulu ketika main pasar-pasaran, khususnya mungkin main supermarket deh, Bunda itu pengen banget jadi kasir. Karena apa? Karena mengira kasir itu banyak uangnya. Ya, padahal di balik itu uangnya kan punya orang lain, bukan punya kita. Tapi apakah di usia Bunda pada saat itu Bunda tahu bahwa itu uangnya punya orang lain? Kan tidak, ya. Atau misalkan yang laki-laki pernah pernah berimajinasi. Duduk di sofa, kemudian ambil tutup panci, terus kalian gini-gini, ngeng, pasti pernah. Nah, kegiatan itu sebenarnya kalian sedang play stage, tahap meniru. Kenapa? Karena kalian mungkin lihat ayah kalian bawa mobil gimana, ngelihat kegiatan di supermarket pada contoh yang awal tadi itu seperti apa ya. Atau mungkin gini, ketika waktu kecil ditanya, adik cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi polisi. Kenapa pengen jadi polisi? Biar nangkepin penjahat. Ya. Tapi di balik itu apakah anak itu tahu bahwa kerjaan polisi itu bukan menangkap penjahat saja? Enggak kan? Iya, karena apa? Karena mereka belum tahu apa yang mereka tiru. Mereka belum paham secara detail apa yang mereka tirukan. Nah, itu adalah tahap play stage. Oke, kalau tadi kita sudah bahas tahap preparatory stage, kemudian tahap play stage, sekarang kita bahas adalah tahap game stage. Di dalam tahap ini menirunya sudah mulai berkurang ya. Kemudian juga di masa ini atau di tahap ini kalian sudah banyak berinteraksi secara kompleks. Artinya teman kalian makin banyak, lingkungan yang kalian kenal juga semakin luas. Kemudian juga kalian sudah mengerti norma di luar dari norma keluarga. Jadi kalian sudah tahu aturan-aturan di sekolah. Nah, biasanya usia di masa game stage ini itu adalah usia remaja. Ya bisa dibilang dari kelas 6 SD mungkin sampai masa SMA kalian kelas 3 ya. Kemudian selain menirunya juga berkurang, kalian juga punya kebiasaan itu lebih senang bermain secara bersama-sama. Terkhususnya kalian lebih senang bertemu atau bergaul dengan teman sebaya. Itu di tahap game stage ya. Kalau tahap selanjutnya yaitu adalah tahap generalized other. Nah, dalam tahap ini kalian sudah dianggap dewasa.
Artinya memang usianya bisa dibilang pada saat perkuliahan begitu ya, sampai kalian menikah ya. Di situ itu kalian sudah dianggap orang dewasa yang sudah tahu segala resiko dari apa yang kalian pilih, sudah tanggung jawab, sudah toleransi selain pada diri sendiri. Ruang lingkup toleransinya sudah bukan ruang lingkup kecil lagi, bukan hanya pada teman, tapi kepada negara, kepada bangsa, kepada aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Ya bisa dibilang kalau generalized other itu lebih banyak ya, lebih banyak penerapannya di lingkungan pekerjaan begitu ya. Karena kan kalian harus bersosialisasi dengan orang-orang yang sebelumnya kalian tidak kenal, kalian harus bertoleransi ya, maksudnya dengan orang-orang yang ada di sekeliling kalian ya. Jadi Bunda ulang bahwa dalam tahapan sosialisasi itu ada 4, mulai dari preparatory stage, kemudian ada tahap play stage, ada tahap game, dan ada tahap generalized other. Ini harus berurutan ya, tidak boleh tidak, karena merupakan tahapan.